Sebenarnya saya mau menunggu sebenarnya uh, Layarismon yang pertama kali nanti yang membuka acara gitu ya, menyampaikan katakanlah argumen-argumennya, tetapi sampai sekarang sepertinya belum bersedia hadir. Tapi saya nggak tahu nih ada nama Resmana ini Rismon atau bukan ini. Cuman dia tidak menggunakan nama resmi, ya kita anggap belum hadir ya. Tapi kalau misalnya dia merespon, saya harap sebenarnya dia dulu yang menyampaikan argumen-argumennya sehingga kita bisa mematahkan semua argumen-argumen itu. Tetapi kalau dia tidak hadir, ya nanti kita akan membongkar satu persatu ya analisis-analisis yang dia gunakan ya, yang dia buat, dan asumsi-asumsi yang mungkin diberikan oleh kelompoknya lah gitu ya. Kelompoknya ada banyak orang sebenarnya ya, tetapi mungkin mereka yang lebih agresif ya, memberikan asumsi-asumsi yang menyatakan bahwa oh ijazah itu palsu, skripsi itu palsu gitu kan. Kemudian ada juga macam-macam ya, macam-macam sampai sekarang mungkin ada banyak sekali yang akhirnya gitu ya membuat kita jadi geli sendiri gitu ya. Awalnya ijazah gitu kan, kemudian skripsi gitu kan, kemudian halaman pengesahan, kemudian tanda tangan ya, kemudian sekarang beralih ke SKS ya, jumlah SKS. Saya nggak tahu dia bisa mempertahankan bagian yang mana sebenarnya gitu ya. Jadi mungkin sebagai pembuka ya, karena saya lihat di sini belum ada panelis Rismon, meskipun kita sudah undang gitu ya. Nah, saya ingin cerita dulu ya, apa yang membuat saya ikut bersuara ya, bersuara terhadap kasus ini ya. Jadi dimulai dari postingan-postingan beberapa rekan saya, kolega saya di UGM gitu ya, yang berupaya meluruskan ya analisis-analisis yang diberikan oleh si Rismon gitu ya. Kita langsung menyebut nama ya, Rismon. Jadi rekan-rekan dosen ini mencoba menunjukkan ya bahwa analisis itu tidak benar gitu ya. Analisisnya dia itu tidak benar. Kenapa? Karena pada saat pertama kali muncul ya Rismon menganalisis ijazah Jokowi, dia pertama kali meyakini kalau gambar ijazah itu palsu, gitu ya. Gambar ijazah yang ditunjukkan sebuah media kalau nggak salah, fotokopinya malah gitu ya, itu palsu. Awalnya begitu. Dari mana? Dari fontnya, gitu ya. Kemudian dari nomornya, gitu ya. Nomor ijazahnya kok nggak lengkap ini, gitu kan? Nggak ada fakultasnya, gitu kan? Karena dibandingkan dengan kalau nggak salah satu kolega saya yaitu Pak Bambang Prastowo, ya. Jadi ijazah Jokowi dengan ijazah Bambang Prastowo. Yang dianalisis dia apa? Pertama, nomornya nggak ada, karena memang di fotokopian mungkin ketutup gitu ya, sehingga tidak muncul. Itu yang pertama kali analisis. Kemudian nomor fakultasnya kok nggak lengkap, beda dengan Pak Prastowo, ada nomor MIPA-nya gitu ya. Kalau Pak Jokowi kan Fakultas Kehutanan. Ternyata zaman itu ya, ijazah ya, setiap fakultas itu nyetak masing-masing. Ya, jadi makanya berbeda. Fakultas A, Fakultas B, Fakultas C, ya 40 tahun yang lalu itu berbeda, ya. Sehingga memang ada template-nya, tetapi tidak sama persis, gitu ya. Ya, mereka diberikan kewenangan masing-masing mencetak, ya, mencetak setiap fakultas. Jadi bukan terintegrasi dalam sebuah level universitas sehingga tidak seragam pada saat itu. Nah, itu yang pertama kali dimunculkan dia, sama dia menganalisis fontnya ya. Awalnya font ijazah pun itu dianggap dia tidak mungkin ada font Times New Roman yang ada di ijazah itu bisa dicetak zaman itu gitu. Padahal udah kelihatan itu cetakan bukan cetakan dari printing atau komputer gitu ya, bukan cetakan digital ya, tetapi itu cetakan dari percetakan yang zaman itu punya teknologi yang sudah sangat jauh ya. Kita bisa melihat buku-buku zaman dulu ya, zaman dulu tahun 60-an, 70-an, 80-an. Ya, buku-buku sudah sangat modern. Namun percetakan, bukan printing, bukan komputer, bukan Microsoft gitu ya. Nah, dia kan membayangkan hanya menggunakan teknologi Microsoft-nya dia, yang mungkin dia baru tahu adanya komputer ya zaman itu hanya Microsoft. Jadi teknologi printer zaman itu hanya seperti itu gitu ya. Padahal dunia percetakan
sudah sedemikian canggih, ya. Zaman dulu banyak juga ya percetakan itu mengadopsi ya, menggunakan template-template, menggunakan rugos namanya ya. Kemudian inilah ya yang dijadikan template ditransfer ke dalam namanya plat offset ya. Nah, ini sering sekali ya banyak percetakan yang sudah menggunakan teknologi itu zaman dulu. Nah, memang zaman itu ya percetakan itu mahal. Jadi tidak semua mahasiswa ya menggunakan percetakan yang cukup mahal ini pada saat itu. Nah, ini dari informasi yang kita dapatkan dari berbagai alumni-alumni yang seangkatan kurang lebih sama dengan Pak Jokowi ya. Nah, kemudian apalagi yang dianalisis dia ya, kembali ke skripsi gitu ya, skripsi. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ketika dia menyatakan skripsinya kok hebat sekali fontnya gitu ya, fontnya kok udah Times New Roman gitu ya. Kenapa? Karena auto scalingnya, huruf besar huruf kecilnya itu udah sangat bagus sekali, merata sekali. Ini pasti kerjaan komputer nih. Saya nggak tahu bagaimana dia menganalisis itu sebenarnya. Padahal kalau kita ukur gitu ya, kita ukur bagian dari halaman pengesahan itu tidak sama sekali presisi kok. Ke kiri dan ke kanan itu berbeda kok. Jadi dari situ sebenarnya sudah ketahuan kalau itu bukan dari Microsoft Word atau Times New Roman yang ada di komputer gitu ya, berbasis komputer gitu, menggunakan printing. Tetapi dia menggunakan cetakan ya, cetakan. Dan itu juga setelah kita lakukan, saya sendiri ya melakukan apa istilahnya ya, bukan investigasi, bukan forensik ya yang saya lakukan. Saya hanya ingin melihat ya, jadi saya ingin melihat semua skripsi teman-temannya. Jadi saya minta izin dulu ya kepada Fakultas Kehutanan, boleh nggak saya melihat skripsi teman-teman Jokowi? Saya nggak butuh skripsi Jokowi, saya mau lihat skripsi teman-teman Pak Jokowi gitu ya, zaman itu gitu ya. Akhirnya saya dipersilahkan, silakan Mas ya. Nah, saya minta izin dulu, kemudian saya dalam perpustakaan, kemudian saya mendokumentasi ya, mendokumentasi 40 lebih ya skripsi tahun 70-an, 78, 79 sampai tahun 80 sekian ya. Nah, yang saya temukan apa ya? Saya membandingkan skripsi yang ada, karena saya belum diberikan ya skripsi Jokowi pada saat itu, saya nggak dikasih tunjuk saat itu ya. Awalnya saya diberikan skripsi teman-temannya gitu ya. Nah, saya dari beberapa foto yang saya dapatkan dari internet ya, skripsi Jokowi itu kelihatan ada pembatasnya ya. Pembatasnya namanya pembatas buku yang ada tulisannya namanya perdana ya. Saya menarik ya. Menarik itu kenapa? Karena dari situ kita bisa tahu bahwa ini dicetak atau dijilidkan di percetakan atau apa istilahnya, jasa percetakan yang bernama perdana. Kemudian saya minta ya kepada teman-teman yang ada di perpustakaan itu, coba dicari lagi skripsi-skripsi yang ada batasnya perdana gitu ya. Ternyata banyak sekali ya, dan banyak yang seangkatan Pak Jokowi juga. Di atas angkatannya juga banyak, di bawahnya juga. Dari tahun 79 itu sudah ada percetakan perdana, bahkan sampai tahun 88. Nah, bukan hanya di Fakultas Kehutanan saja ternyata ya. Setelah saya telusuri, bahkan ada kolega saya yang namanya Pak Heru Marwata, nanti Anda bisa cari di Facebook ya. Ada dipublis juga itu ya. Itu dari Fakultas Sastra. Jadi ada banyak dosen-dosen yang lain, atau bahkan ada banyak mahasiswa alumni-alumni lain yang juga mencetakkan ya skripsinya di perdana, dan itu sama semua fontnya ya, sama semua cetakannya. Jadi dari situ sebenarnya saya sudah punya feeling ini sama semua. Jadi asumsi yang disebut oleh Rismond ya, bahwa ini hanya bisa diproduksi dengan teknologi digital zamannya 90-an, harus menggunakan Microsoft Word, itu sudah terbantahkan di situ ya. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, saya menghubungi dia pertama kali. Rismond ya, saya kirimkan mungkin chatnya ya, nanti saya coba tunjukkan chatnya, tapi saya coba ceritakan deskripsinya dulu ya. Saya hubungin dia untuk menyadarkan dia sebenarnya bahwa asumsi dia itu tidak benar, bahwa teman-teman yang lain juga menggunakan teknologi yang sama, menggunakan font yang sama.
nggak ada bedanya. Itu yang pertama kali. Artinya itu untuk membantah ya asumsi berkaitan dengan font. Ya, kenapa? Karena nggak mungkin juga itu dipalsukan semua. Karena saya lihat sendiri, saya rasakan sendiri. Dan dokumentasi inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia bahwa asumsi itu tidak benar. Ya, tetapi apa yang dilakukan dia? Saya diblokir. Ya. Awalnya kita berdebat melalui komunikasi. Saya ajak dia datanglah ke sini berdua kita. Saya bisa tunjukkan semuanya. Tapi apa yang dilakukan? Nggak benar itu, semuanya palsu itu. Buktinya nggak ada tanda tangannya semua. Nah, memang dia akan beralih gitu ya. Setelah formnya terbantahkan, dia lari ke tanda tangan. Nah, ini contohnya, inilah orang-orang yang mencari namanya pembenaran, bukan mencari kebenaran. Padahal sebagai ahli forensik kita itu mengungkap fakta. Fakta apa yang ada yang kita temukan, itu yang kita laporkan. Ya, tidak ada asumsi, tidak ada pendapat di sana, apalagi berasumsi. Itulah sebenarnya laporan forensik digital yang resmi atau yang benar ya. Forensik apapun hanya mengungkap fakta, tidak boleh berargumen. Forensik katakanlah di kedokteran, forensik tubuh, forensik apapun itu tidak pernah berpendapat, tidak pernah membuat asumsi. Ya, kita hanya menyampaikan fakta. Nah, ketika kita mungkin di pengadilan nanti ditanyakan apakah pendapat Anda terkait ini, baru boleh berpendapat. Ya, nah itu prinsipnya ya. Jadi laporan forensik digital hanya mengungkap fakta-fakta. Forensik apapun kurang lebih sama, hanya mengungkap fakta-fakta. Dia tidak boleh berpendapat menyatakan ini palsu atau tidak, karena dia tidak berwenang untuk itu. Ya, nah ini yang harus dipastikan. Ya, dahulu. Jadi kalau kita melakukan penelitian, nah kalau Rismond mengatakan kajian ilmiah gitu ya. Nah, kajian ilmiah yang dimaksud itu seperti apa sebenarnya? Itu makanya kepolisian menanyakan ke dia ya, apa otorisasi Anda melakukan kajian ilmiah ini? Ya benar, ya. Kalau kita melakukan pemeriksaan digital forensik, itu pasti ada surat tugasnya, pasti ada permohonan resminya, ya. Dan harus kita pastikan juga bahwa yang kita periksa ini itu merupakan legal. Kita nggak boleh menerima orang memeriksakan, tolong periksakan handphone istri saya, atau tolong periksakan handphonenya orang lain, dan seterusnya. Nggak bisa. Kita nggak berwenang melakukan itu. Kita pastikan kita memiliki otorisasi dari pemilik, pengguna, dan seterusnya. Atau dari penyidik yang sudah menyita. Ya, kalau sudah disita, otomatis mereka memiliki otorisasi, dan seterusnya. Nah, itu yang ditanyakan sebenarnya dalam pertanyaan-pertanyaan oleh penyelidik mungkin ya di Polda Metro Jaya pada saat kemarin mungkin ya, sehingga dia kok bisa menanyakan otorisasi, dan itu memang jelas kalau dia melakukan kajian ilmiah atau pemeriksaan digital forensik ya. Tapi kalau kajian ilmiah yang lain juga dia harus butuh juga sebenarnya ya izin ya, ketika dia memeriksa ijazah orang lain dan seterusnya gitu ya, atau datang ke fakultas gitu ya memeriksa. Kalau saya ini tidak melakukan pengujian apapun ya, termasuk ke ijazahnya dia, saya nggak meneliti apapun di ijazahnya dia. Saya hanya melakukan namanya verifikasi atau klarifikasi kredensial akademik dari seorang Rismond. Nanti saya tunjukkan email saya, ya, apa email saya yang saya kirimkan dan apa jawaban dari mereka. Cukup itu saja. Saya nggak ngulik-ngulik. Meskipun kalau dikulik, ada YouTuber yang sudah mengulik, itu ketahuan banget, gitu ya, bahwa itu palsu banget, gitu ya. Beda banget dengan ijazah-ijazah yang resmi lain, gitu ya. Nah, itu mungkin ya terkait ijazah ya. Nanti kita lanjutkan dengan yang lain.